oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus. Jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudara Yuspan STH telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sejahtera kita sekalian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan terang Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Syukur kami padamu. Siapakah kamu, saudara Yus, Juan Sarjana Guru, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh-Mu Yesus. Kami penuh dengan dosa. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diberikan
Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya Allah, kasih-Mu besar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku. Dia berkhotbah di sana dengan berapi-api, menyampaikan penghukuman Tuhan. Kira-kira bisa kubayangkan kehidupan Susi-Susi. Hukuman Tuhan. Bisa kubayangkan kehidupan Susi-Susi. Hukuman Tuhan. Bisa kubayangkan kehidupan. Bisa kubayangkan kehidupan. Dan siapakah yang mau pergi berdoa? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu.
dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkau lah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Gembala aku. Inilah aku pakailah hamba Dalam keterbatasan Engkau layanannya di dalam Yesus. Inilah waktu yang Tuhan kehendaki, menjauh pergumulan kedua jemaat Tuhan. Engkau layan di iklan Sekoremong ini. Waktu jalan anak Tuhan dalam penyapan ini. Kalian ya Pasari. Mereka menyatakan kesiapan. Tidak mendasari acara pengurapan ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Dalam pemberitaan firman, tolong kami semua Tera cere-cere plastik lah. kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tera cere-cere plastik lah. Nama Yesus. Perjanjian Lama Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tera cere-cere plastik lah. Yunus belajar mengincapi bahwa Allah mengasihi bangsa lain. Tera cere-cere plastik lah. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Yunus belajar. Itulah sebabnya maka aku dahulu melalui diri ke Tarsus. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bukankah telah ketika aku masih di negeriku ke Tarsus, sebab Allah yang pengasih
yang hendak didatangkannya. Bukankah telah sini ini pengantin, apalagi ada pengantinta. Orang selalu menggunakan simbol burung merpati di gereja Toraja, di simbol kita di gereja Toraja Jemaat Rantau itu, di mimbar itu ada burung merpati yang berhadapan-hadapan. Saat pernikahan itu entah di belakang panggung, di belakang layar, atau dalam undangan-undangan yang digunakan oleh pengantin adalah burung merpati. Tapi tak ikutan deh matumbar ini pakai. Minta syarat matumbar ini itu burung merpati. Pak Hardi ya tahun mau kawin apa yang pakai? Burung merpati rata tahu apa kan? Yang bayi mau pakai, nah
tua susi keke bangki atau keno. Jadi itu yang namanya kita simbol baik bisa si makin kembang to. Yang angsu si dulu robang. Ya. Si sumben kebaik. Mengapa kita lalu memilih burung merpati? Yang komentar lambang kesetiaan. Merpati itu satu-satunya burung yang sangat setia terhadap pasangan hidupnya. Ini kan ada dipakai ke cari minta. Apapun yang terjadi, burung itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sekali dia berjanji, sampai mati dia akan tetap setia. Yang itu ada yang namanya itu balina, itu burung merpati. Kayak namanya kebaiknya boleh om. Apalagi kedempi. Burung merpati itu kalau pasangannya sudah tidak ada, dia tetap setia menyendiri sampai dia mati. Bayangkan setianya yang namanya burung merpati. Setia. Hanya burung itu yang setia. Saya nggak mau toke yang bisa mau masih itu merpati saja yang tidak punya akal, tidak punya hati, tidak pernah berjanji kepada siapapun, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada rumputnya, apalagi kepada Tuhan. Tetapi saat dia mulai sedia sekata untuk nikah, maka sampai maut memisahkan, dia tidak pernah mengingkari janji setianya. Menjadi sebuah pertanyaan yang kita Tonino nampitan nasya akal tuh berjanji terhadap Tuhan dan sesama, lalu kita tidak setia. Ya tuh udah berjanji tentu kita terserah. Ya tuh udah berjanji ke di pilih-pilih pejabat gereja. Pandita, penatua, mendiaken. Kalau tahu lo tak bisa mau dan tu penatua saudara diaken. Apakah saudara setia dan rajin melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken? Tak pernah di suami bali nih. Ya, kami setia. Sesuatu kayak sepandak kota. Tak pernah dikutanai nama bali mo. Apakah saudara akan setia melaksanakan tugas ini dengan takut kepada Tuhan? Ya, saya setia. Persoalannya kesetiaan itu yang akan terus teruji. Saat kita sudah mau mengucapkan janji itu. Janji itu nanti akan punya dampaknya, konsekuensinya setelah kita memulai mengucapkan. Yang tak pernah diucapkan tak apa ya konsekuensinya. Jadi ternyata dontang tak bang para konsekuensinya. Mania telah kote lalimang tahun tuladen konsekuensinya. Sudah, mari kita belajar bacaan kita hari ini. Kita Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7.
Allah yang bernama Yunus, yang marah, yang kecewa kepada Tuhan. Sikapnya seperti seorang anak yang belum dewasa, yang marah dan cemburu. Kesalahannya disampaikan dalam doanya, sampai dia mengatakan apa? Kasihlah ketua, calon ketua dua teh. Dia mengatakan, ya Tuhan, bukan telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsus, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sebenarnya apa alasan sikap Yunus terhadap orang Niniwe sampai sikap Yunus seperti itu kepada mereka, sampai Yunus sakit hati, bahkan kekecewaan itu dilampiaskan kepada Tuhan. Uang dulu kupok ada mau aku temi tambaina ini doang kumalulai kutandai komi kutandai duka tuton ini. Makanya saya pergi melarikan diri. Yunus marah karena Niniwe memiliki sikap hati yang sangat keras. Itu dalam pasal 38. Sikap dan karakter orang Niniwe adalah perampas, adalah pesundal, tukang sihir, penerkaman. Niniwe adalah orang yang sombong, yang menganggap diri paling hebat, yang memiliki bangsa. Dan Yunus sangat sulit memahami orang-orang Niniwe yang begitu kejamnya, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia dan anugerah Allah. Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan karena itu Allah tidak jadi melakukan penghukuman baginya. Ayat 10. Itulah yang membuat Yunus marah. Mengapa marah? Yunus seolah-olah telah dipermalukan oleh Tuhan. Ni palosiri na tepon kupok ada melako Niniwe dalam waktu dekat 40 hari kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mendengar itu, lalu pemimpin Niniwe keluar berkabung, menaruh abu di kepala. Semua masyarakat keluar, anak cucu mereka keluar, dan dengan sikap itu menyesallah Allah atas rencana malapetaka. Allah jatuh hati karena pertobatan yang luar biasa. Jangan pusing ke Yunus loh. Nah kalau malain aku bisa, malah mau kulari. Apa ditangkap siapa? Sampai apa? Bayangkan sampai ke dalam
jurang maut pun engkau menangkap saya. Maka bahasa Langan Toraya, lammo ate na padam, namila kay siapa? Ate na padam di mana? Ketika Yunus saat dia dipanggil lalu melarikan diri menuju Tarsus. Lalu kapal itu digoyang oleh Tuhan melalui terpaan angin ombak. Si tangan tahu lo kepala minda merkite tumba dosa napo sahabat yang malah petaka. Yunus santai-santai tidur di atas buritan. Korok-korok tuh kan sosial korok sama ibongi. Korok-korok tak masakan itu tahu. Tapi ketika orang datang ke Yunus, lama kita mengkira lagu, umatung pemira. Ketika dia sadar, orang bertanya, lalu dia mengatakan, sayalah penyebab semua itu, buanglah aku ke laut. Dan benar, ketika dia dibuang ke laut, kapal itu menjadi tenang. Lalu Yunus dimakan oleh ikan. Bayangkan, lamu tambuk balik di Yunus, Tuhan sudah hadirnya. Dia sudah di dunia orang mati, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan akal. Sampai Yunus, kalaupun dia sudah berada di dunia orang mati, dia lari, tapi dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia memanggil Yunus. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dia berkhotbah di sana dengan berapi-api, menyampaikan penghukuman Tuhan. Kira-kira bisa kubayangkan keyusupan susi-susi toh. Misal dia didadian jomang kasa, lobo jomang kasa, kapua jomang kasa, masikola jomang kasa, nakwa mipuang ngecewek jomang kasa, nakwa mipuang eyuspan, lama lekolako sekolemo. Karya itu namanya rampo. Masih ini tapi itu makan nainang lah. Sita apa sih? Si baru tutuan meninggal ke rumah. Kali akan kesalian rumah. Dok membela para katu karya mana? Membela apa? Mulai mau tutuai makan mulai. Sejo rampo jotor. Seekor membela para katu karya. Tak mau pasamu semakin romo tuli matanga. Opo nang kurang isi bete. Nataputan predika motor lo siya manarang. Nang paman namutandai. Nampo hindi. Ternyata suruh gaya palete karyamu. Payaton naman ini ditambahin. No kana po. Tumben itu mami. Sosial kata Yuspan. Ya kita menang susi bisa muter balik semua kain susi itu. Tapi aku bayangkan karena apa? Dia dibesarkan, dia menuntut ilmu, dia menikmati fasilitas yang sangat memudahkan. Tapi mudah-mudahan napatoroi tosekolemo. Nah, siya-siya na yetar pag-indek seko. Kaya sa asanda para ko ito napator tao sekolemo.
Mutasi bang indete, natapuin indete, imutasi ang motokian. Tapi lepas dari itu, Yunus ketika dia memberitakan itu, lalu Tuhan jatuh hati mendengar doa permohonan mereka, permohonan mereka. Yunus berdoa, uangnya minta kasih maru nanti. Saya ini adalah utusan Tuhan. Kumpul ada matutungan na. Masuk Sioto. Makanya dia keluar dari kota. Dia pergi ke suatu daerah di sebelah timur. Makampa mudah-mudahan yang nalambi patang alur patang pulau lona patang pulau mengina. Nah hancurkan ni masang ipuang teniniwe. Sanang-sanang Yunus nooko magtole-tole uniru kopi yung misa pohon ara. Susi-susi kemalaki mak motoro domete na din dini mangiru kopi. Masan na lalu lawang piagi apa tulah na pada di po. Ito na sanang-sanang to suling-suling pulot magtole. Nakabayang kami lana panda satu manukuang teto nini. Ternyata lan kamasanangan na wongi ito setula na keki ya nakan na pasangan na tu pohon. Akhirnya pohon itu layu ton melambi morte na setualo belang na tak menamengkurungkan sari-sari makanan dari bawah ke atas. Saya lompat anak ke rono nang santu dauna malasung tu Yunus. Akhirnya sengjo Yunus. Kau sekian kali Yunus. Kira abang Yunus. Tak saya tu di sana Yunus. Dan Yunus. Aku sangat tak ayah kena kira Yunus ini. Yang Yunus indek karya mo pakan ke balik tak yang enakan ke balik. Singkong itu Yunus. Maaf lo sama-sama. Apa kau meradikati kongin? Melayu kaliku. Ambil tonton buka siapa umpas kusinato. Nah kami kong pela-pela Yunus. Pela-pela ada kemaka ada buka. Dah musik eke gampang. Siang dah lagi iya Yunus. Dah ni ko bang maritongan Yunus. Penang mo bang tutongan. Siang dah lagi Yunus. Kita nakap kami Yunus to. Nakami ko. Uy, sang mani. Yunus, sedikit orang mereka nagok tanglas tingkio. Kau nanti anak pusing. Murah anta ira kate. Kau ada nama aku. Anda benda natua mengakuah. Nasi mengharapin dia itu mentingayo, mentiongan, mungkin mami ibang hari. Hai, bang pada itu mau aku mau. Musing kyo. Susi motor. Biar dia kata amura tapi mo posente. Apalagi tutangku kuratai. Karena semua sedang natoba. Ujung-ujung kami pengenanku. Tanggal ni kagarisan lako. Sedangkan dia pokoknya deh. Nanti mau apa itu masih. Mau pusing ke. Apalagi dia tanggal pusing itu tengku.
tanggal pakabor itu tahunku. Ya itu Yunus, kuswa kemale. Mengerti lah kalau Yunus mau singkis depan. Sampai nak mau mengerti itu sini sama masalah. Dia saya mau tahu untuk mangko, untuk mangkia. Ternyata yang susi itu tuh udah tahu. Dia tak nggak mengerti semua misi ini sama masalah. Sedikit pemalaman misi Yunus. Akhirnya apa? Ya sedang tenang. Nah kami pun pela risang mana? Sahabat saya itu apa? Kaya dengan jernih itu tak ada. Tak nanya itu apa di ada ke? Mana ibang kisah ini? Ya itu nih begini masalah. Si sanang yang dia dulu di pematang-matangnya dulu demi penanta di palalaya bumi dulu masih yang patut tamane si pak kadang-kadang tanggal selesai itu masalah kompon lagu yang sesok Yunus ibu betul taramu apa berapa itu saat ini saya berada di Sekolemo, tepatnya di Desa Keryango. Dan di belakang saya ini adalah Sungai Uro yang kata pada aku sendiri kenalan dia itu susi motor itu pak kaboro. Nah, kalaupun Tuhan mengerti perasaan Yunus, Tuhan tetap mengasihi Yunus. Dia ingin menyatakan begitulah kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga tak abang memisah nana puang kumokin dari itu tahu kusangga ya minto kusuako Yunus maliko dan mengkataka pokadan ditau tukarong kosang umbana kotomelo sama apa satu orang ilang telino yang nalang telino na tayo kumelo tayo tarapa minasangki mani boleh lagi ko kaya di kuwa muyang kuma mandasa-dasa bang lang telino panado pasuruga tumanaman malatongan mo yato laman mapadi ilang telino tapi nadopo suruga ku masan na nang balik masan na do suruga kinang mapadi bang ilang telino ano mapadi kaya talagang telino uy na masan nang dapat di ko nadopo suruga ka diuro asal ya dipahamnya deh yang nggak bisa dinadikan dalam telino kande itu yang dapat ke dapat itulah keaturan apa kena pandita beni dari ko na do pasulugan sa pandita na masanang-sanang kamu ya tuh lagi sempurnakan miraya tuh do suruga bahasa-bahasa ini Tuhan kita hidup di surga itu disempurnakan. Tak enak pernah lupa kamu dan senang. Di sini, di dunia ini kita harus memulai hidup yang bahagia. Sebab apa? Hidup ini di dunia ini singkat. Yang naya itu singkat, nah tayo kamasanang nang papalagi ko to saya lakonan. Karena itu bagi saya selalu mengatakan ketika Allah mengingatkan Niniwe itu Niniwe dak nebang to nulino mitanga dak nebang to penamni gomi tapi hiduplah saling mencintai. Nenek si kakaboro, mengkatoba kami si pagari kami. Yang lagi menjadi mangsa bagi sesama. Jangan lagi
merampas, jangan lagi menjadi orang-orang pesundal, jangan lagi menjadi serigala bagi sesama. Hidup ini singkat. Dan yang terlalu kada Yunus to na katoba, malaikat Allah bergembira di atas surga. Ure sumanga na tu tahunku, na tuomolan ketaatan, dan karena itu hidup damai sejahtera, shalomnya itu akan betul-betul ternikmat. Sejahtera, membenar itu sejahtera lagi ketika hati ini tidak punya beban, ketika pikiran ini tidak punya beban. Yang budak pagum tumbuh-tumbuh itu pena sitongan nata apa yang shalom to. Yang marempa-rempa pakai mama ke wongi tak apa yang shalom to. Di pokadawan hari itu shalom ke minggu shalom saudara-saudara. Bukan juga shalom. Apa mas shalom nasak mai tak tamama. Matung meneta tamama pada bang tangma ata. Mbak tangma ata untang abang kepada Tatolino. Barakan aku susi bang itu. Apa tuh men? Posaba nanti ada neraka. Perkara dunia. Mbak perkara dunia. Hal yang bisa lenyap sekejap. Apa tuh lenyap sekejap? Harta dan semuanya termasuk manusia. Lenyap sekejap. Tapi itu sudah tahun 2000 ada satu peristiwa kan? 2000 kan? 1919 ya. 19. Bayangkan di tengah-tengah suasana sukacita, lama mau upacara, lama menami, ya. Akhirnya apa? Datang air, datang tsunami. Siapa yang disangka? Satu orang pun tidak. Tanah hancur, manusia habis, harta benda habis. Siapa yang sangka? Tidak ada. Disitulah kedahsyatan Tuhan. Yang betul-betul orang biasa Tuhan. Hal yang paling berharga adalah ketika kita tidak kehilangan nyawa kita di hadapan Tuhan. Yang terpokok Yesus lan pengadaran ya dah nama apakah banget penami pak. Sampai nama apakah penami kurang percaya na astongan. Nikwa kamu untuk uang menang kuilangi lima sementuun. Kamu untuk uang makuasa. Bisa umpaden na patay, bisa umpa malimbang tomate, bisa umpa puntiro to buta, bisa umpa perangi to taru. Oh, naragu-ragu bang ko. Matunggay mirago. So, menit kapatunganan mi terbagi-bagi. Tanpa kumaitun po Yesus, memiliki kuasa umpaden na patay. Terkadang ragu kita. Mengapa kita ragu? Keraguan ini yang membuat hati kita berdebar-debar. Yang itu yang kami yaitu kasus langan torai atau tidak. Kasus yang paling mengecewakan adalah apa? Kasus tanah. Tak yang dia meseko sahabat budaya pada neme. Tapi lengan antara saudara bersaudara. Masih kambaruan sang sila itu lah antara keluarga dengan keluarga tamu nasi kambar. Karena apa? Kita lebih dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ngan Tuhan nenek itu dulu apa? Kena lasusin ya demi don kayu. Bisa diposola, bisa menjadi tahu lagi kuadu kaya kures suma nah
Oh, na din nomo tu tahu, maarupa tahu, na tahu tapuray. Singaw to. Ini yang Tuhan mau katakan. Yunus, maarupa tahu itu kau Nineve. Masa Allah tahu aku kemana? Dia lebih berharga dari segalanya. Karena itu aku memberikan pengampunan, dan puncak pengasihan Allah itu diwujudkan melalui kedatangan dirinya melalui Yesus Kristus, dan berpuncak pada penyaliban di atas kayu salib. Yang puncak atau mina setiap saat kita menjadi orang yang tidak setia, tetapi dia tetap setia. Kalaupun setiap banyak dalam kesempatan, banyak hal yang kita lakukan yang melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tetap membuka pintu tobat. Makanya Wahyu berkata apa? Aku selalu berdiri di muka pintumu, mengetuk. Ketika engkau membukakan, maka aku akan masuk. Yesus syarat sekali simbol itu pintu yang dari dedek coba apa mah dedek joki misalnya lah tak itu mah dedek lemai yanna raki na orang bungkai minda tumbungka apa tolaknya baru tak yang natuju saja. Makanya sebenarnya ketika Wahyu mengatakan pintu itu penanda pena telah dibuka, nah tamai pena masalah. Tak bisa tamat tak ada dibuka lamai. Dia harus dibuka dari dalam. Namanya tama. Yang di paruh utama yang muncul adalah kepura-puraan. Bukan ada kampung baru sampai sarani ki apa tangan siayo kata sarani itu bisa ki sarani apa kosena tang susi sifat sarani itu diposika tang susi ka sarani itu dipoka yang motor na parang dulu lamai ini kumpulkan Yunus, kau seperti Yunus diutus ke karyamu di sini, dan pasti hari ini kau akan ditanya mau patongan raka, mau yakini raka, mau lembut raka, mau kami walu yang melanani jemaat lantir ote laku telah meningna mengalu setia melayani Tuhan. Indek 20 lah kita kalah tahun pulau 24 mahanai kira-kira mahanai tidak kakak ada ya 63 63 tambah 24 87 kalau tu nanti kakak lalu 5 yang negeri Raja Totemo di Komisa Pandita minimal 100 kakak, minimal 100 kakak. Tapi luar biasa mau bagaimana periode nampak Sarman di sektor la 5 pandita ya tidak main simisawang hari pandita apa ngalambi ngasal duka siya tak sambil lambi kami Pak Budi siapa ya saya ngalambi ngasal kami lah
Menemisa ya pandita tuh. 10 jemaat tak pada kerana jemaat tetap 10. 10 karena Pak Budi. Mana saya 10 karena Pak Yosef. Pak Yosef dulu, mana Pak Yosef, Pak Budi. Mana Pak Budi, Pak Sarman. Natoli Pak Sarman 10. Allah ya teh, dan dari 5. Sida 2 jemaat misa pandita. Ya karena 10 tahun lalu misa pandita 10 jemaat. Tama seko totemo da 2 seko padam da misa lan seko embona tanah. Lalu proponen tama. Pokoknya dari 4-0 lah di Patama paten. Kira-kira dan nggak memisah merado seko padang. Betul-betul Gereja Toraja memandang seko ini seperti Tuhan memandang daerah-daerah di mana kekristenan harus ditumbuhkan. Jadi jemusi misa pandita te sang sekon. Zamannya Titus Pongtimbang, zamannya Amos Sabuntu bersama istrinya, ya dan lain-lain. Si misa pandita. Tapi mengapa kita melihat ada saudara-saudara kita yang ada di seko yang haus, yang lapar akan kebenaran Tuhan? Gereja Toraja memandang itu. Karena itu pakarlo itu malina Gereja Toraja Yusufan. Lapo karwa 26 itu kakain tete. Malina Gereja Toraja. Panundu meloi. Pasambayangan itu laki. Nah itu mali na Gereja Toraja. Tongan-tongan na tarima taon na hindi ete. Karena engkau adalah representasi dari Gereja Toraja untuk melayani, membawa berita damai sejahtera itu. Moi nama Pak itu lalang, tapi tetaplah sukacita. Tak mau misa-misa dan buang Yesus rondong. Karena itu jangan pernah mengandalkan diri untuk melayani umatnya, tapi andalkanlah Tuhan dan Rohnya. Yang untuk mengandalkan yakini, ya tegarampun napua tahun napua melarampo umba pasakde, larampo umba berkat larampung pengaduan rombongan nasya lobo lulangan natu katuan na rombongan lakuan daikan susi dengan nutup khotbah ini yang kita tidak mepahal kata barang apa bela ya terjemahin ke sini saya tahu kunjama bela si kalau arwah otan itu bisa ditandai itu pada orang pola tu belaan. Budak-budak pala lutut tu sang dilampi. Sabak mangkoi lampo. Tu mirun nasule katapan na dilampi itu pinggir. Budak-budak siya mo kumita to mabela inde si kolemo. Mudah-mudahan na semakin masero-sero te belata. Hindi sekolemo. Sabak si salah kesimisa ari tau. Lontarana kipedela na 5 tahun. Yan na lagi masero tumisa tau. Nete 5 tahun. Oh, yang mana ni pasanami magasagasa sini itu. Sabak anak kuada ko tau masero-sero raya bisa atau na misa na yate 5 mototemo. O yan na din ito malasu-lasu
Jobang siya mo yan to tumangkampi na may tinaman dapi na tadi pinolako berapa nih? Oh, ajo menggasa tu Yuspan. Saya hanya mengikuti ya, supaya ya tu Pak Kabor laku rombongan usana ya juga membawa usus ke tantu ya ke toyo tahun 60 ngindek karya to kalang pesuka to masindung painanna belanna berita Injil to kalang painanna belanna kareba kaparanmun turun bentuki sehingga dia pasti akan mengasihi. Jangan menjadi burung merpati yang ingkar janji, tetapi tetaplah setia sampai akhir. Amin. Kita mengambil satu. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang tidak setia, tetapi kami bersyukur dan kami memiliki Allah yang sangat setia, yang sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu itu tidak ada bandingnya. Semoga dengan firman-Mu hari ini menggugah kami, memanggil kami untuk juga menjadi pribadi yang setia. Kami menjadi pribadi yang tidak akan pernah ingkar janji. Roh Kudus kiranya menolong kami bersama. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, segala kerjaan beda-beda di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Kau punya karya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan melakukan berdoa. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Ada tugas gembala ialah pertama menyampaikan firman Allah secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan tujuan, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, meniti doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk seluruh besar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, itu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gereja, meneguhkan dan memberikan perkawinan serta meneguhkan sihir. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dalam keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gereja kepada anggota jemaat yang
sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Yuspan sarjana teologi sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Efrata, Karyama, dan Mahanaim Karyama atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apa saudara yakin? Iya, saya yakin. Gitu. Mengakui engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apa saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak? Apa jawab saudara? Apa saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Efrata Karyama, Klasik Sekolemo, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Yuspan berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Yuspan menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Efrata Karyama, Ketua, Penatua Wanda, Sekretaris Penatua Novita Sari.
Bapak kita yang di sorga yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaan. Adikku Yuspan, firman Tuhan datang kepadamu di hari pengurapanmu hari ini dan dengan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Amin. Adikku Yuspan, firman Tuhan datang kepadamu hari ini. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Amin. Tarimai siapa yang manda itu karena aku pelampor kalemu. Sang siluranku kita lagam ipakilala itu may totang untuk perintah. Parata itu may to ranggang penana. Tundui itu may to malamak. Pamatanan di pena tumintuk tahu. Baik kilala itu ngani. Dan ada yang bisa suka tahu pasi pakanan kakarakian sangan natontong komi si paulang kamelon si nula melo lako itu tahu latontong pangparan lupena ami siya tamto mas sambayaw siya makure sumanga diola mintuna belan na iya moto tupak korean na puang matua lako kaleni te Dio Kristus Yesus. Amin. Saudara Yuspan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Amin. Saudaraku Yuspan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku Yuspan, tidak kembali Tuhan ini yang dimenang. Janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk dicabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan mengganggu. Amin. Saudaraku Yuspan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak,
Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus dapat mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin. Salah satu Islam, tetaplah semangat melayani Tuhan dan dengarlah firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Amin. Saudaraku Yusuf, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Amin. Tapi keturunan kita petanda ni pasat ketisulutan kiranya halik Doa ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya.
Saya akan membacakan sertifikat kependetaan nomor 1270. Jadi ini Yuspan Pendeta yang ke 1270 dalam Gereja Toraja. Nomor pendetanya 1270. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Yuspan, tempat lahir ujung pandang, tanggal lahir 27 November 1993, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Inti Makassar. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Efrata Karyango, Klasis Sekolemo, tanggal 31 Agustus 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepau 31 Agustus 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Anggu MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH, ditandatangani dan dicat. Pendeta Yuspan sarjana teologi yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasih kepada Kristus dan gembalakan lumba-lumbanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, penasihat. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak terlalu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Menghadap ke jemaat. Mungkin ada keluarga, kakak atau yang bisa mendampingi. Ini kakak dari Yuspan, keluarga tidak bisa hadir karena tentu pertimbangan jarak. Ada bapak angkat kan? Ya. Saya mewakili Gereja Toraja menitip salam untuk keluarga yang ada di Makassar, dan sekaligus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami bahwa Yuspan dididik selama ini dan dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta di Gereja Toraja. Karena itu salam rindu dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dari jemaat-jemaat 1000 jemaat lebih, 300 cabang kebaktian, dan beberapa dari tempat kebaktian di lingkup Gereja Toraja. Ada di 2 negara, dan di Indonesia ada 17 provinsi Gereja Toraja. Menitip salam dan terima kasih. Doakan Yuspan tetap sehat di pelayanannya di Jemaat Efrata dan Mahanaim Karyango di sini.
Dan semoga keluarga yang ditinggal di Makassar juga akan terus dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka beranilah mendampingi. Berani, ya. Tapi mudah-mudahan Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, ada Yuspan dimanapun kita melayani dengan hati. Di situ Tuhan. Dimanapun kita memberi diri dengan hati, berkat Tuhan tidak akan pernah terhalang. Karena itu tugas kita layani Tuhan dengan baik, dengan setia. Lain-lainnya itu urusan Tuhan. Sekali lagi, lain-lainnya itu urusan Tuhan. Kita hanya diminta melayani Dia dengan sepenuh hati. Selamat dan terima kasih. Kembali ke tempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jika saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal dalam rumah kamu. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Yuspan Sarjana Tuluki. Kiranya dengan firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan sari-sari makanan dari bawah ke atas. Kiranya dengan hati yang Kau sayangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba yang kiranya hari ini atas Yunus. Akhirnya sentuh Yunus. Kau sedikitkan pada Yunus. Kira-kira bermanus senantiasa berdiam dalam kami dan gereja dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Persembahan pujian dari pendeta.